Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Kita sedih dan berduka atas wafatnya orang tua kita Haji Salihin. Sehari sebelum wafat ya, kita jenguk. Saya bersama berapa orang jenguk beliau dan sempat ngobrol, beliau sedih, menangis di situ. Haji Sohibi juga nangis ngelihat adiknya udah semakin kurus, semakin sakit. Tapi tidak ada yang bisa kita katakan melainkan hanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita milik Allah. Dan semua kita akan kembali kepada Allah. Innal aina latadma'. Sungguh mata berlinangan air mata. Wa innal qalba la yahzun. Hati ini merasakan sedih yang luar biasa. Wa inna li firaqika ya Haji Salihin la mahzunun. Sungguh kita ini meratapi kepergian beliau, bersedih atas wafatnya beliau. Wala naqulu siwa ma yurdi rabbana tabaraka wa ta'ala. Tapi tidak akan kita katakan melainkan apa-apa yang bisa membuat Allah ridha kepada kita, bahwa semua kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. InsyaAllah beliau husnul khatimah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, amal ibadahnya semua diterima oleh Allah, dan kita bilang bahwa kemarin di Madinah saya bilang begini, ya Allah, Haji Salihin dulu suka bertamu ke rumah keluarganya di sini, di antaranya kalau Senin malam ke rumahnya saudara kita Haji Zainal. Itu kalau datang dijamu, dikasih makan, dikasih minum, dilayani. Itu di rumah hambamu ya Allah. Sekarang dia bertamu kepadamu ya Rabb. Jamu dia dengan jamuan terbaik. Berikan kepadanya jamuan yang menyenangkan hatinya. Kalau hambamu aja nih yang bisa, yang sederhana, yang terbatas bisa memberikan jamuan kepadanya yang menyenangkan hati dia, bagaimana dengan engkau ya akramal akramin? Bagaimana dengan engkau ya arhamar rahimin? Ya ajwadal ajwadin. Maha baik, maha dermawan, maha mulia. Maka kita minta mudah-mudahan beliau sekarang kumpul bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan juga orang-orang tua kita, para ustadz kita, biar panjang umur, sehat walafiat. Ala hadhihi niyah al-fatihah. Dan akhirnya sekarang juga kita bisa ketemu lagi di pengajian. Dan alhamdulillah rame yang hadir. Masya Allah. Jadi ini pengajian yang umum ya. Pengajian umum, siapa aja boleh hadir. Bahwa memang banyaknya yang hadir adalah keluarga, memang kebetulan di sini keluarga. Dan memang awalnya Haji Salihin, Haji Sohibi dan keluarganya berinisiatif. Yuk kita bikin pengajian biar keluarga pada ngaji, tapi bukan khusus buat keluarga doang. Jundullah, apa yang mau jadi keluarga juga Jundullah? Saya tadi baru pulang jam 11 baru sampai, habis melaksanakan ibadah umroh, ziarah Rasulullah. Umroh itu kata Nabi begini, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah itu bisa mengampuni dosa-dosa yang lalu. Jadi umrah ketika dilakukan oleh seorang hamba, maka dia pulang ke tanah airnya, ke negerinya dalam keadaan kayaumi waladathu ummuh. Kayak hari di mana dia baru dilahirin oleh ibunya. Bersih. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena ada banyak yang bisa dilakukan di sana. Sholat misalnya.
Di Masjidil Haram satu kali sholat di sono lebih baik dari 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Di sini ada masjid apa Ustaz Nanang namanya? Hah? Baitul Muslimin. Sholat di masjid cakep nggak? Cakep, cakep banget. Pahalanya berlipat ganda. Tapi sholat di masjid itu dibanding dengan Masjidil Haram di sono kata Nabi 100.000 kali lipat. Bayangin 100.000 berapa kali kita berapa tahun kita perlu sholat sampai dapat angka 100.000. Belum lagi di Masjid Nabawi juga begitu, 1.000 kali lipat di Masjid Nabawi. Dan kalau kita umrah, Nabi suruh tuh, man hajja walam yazurni faqad jafani. Kalau orang ibadah ke tanah suci Mekah, tapi dia nggak datang kepada saya, itu nggak benar itu kata Nabi, nggak benar. Nah kenapa Nabi suruh ziarah? Bukan buat nabinya, buat kitanya. Sebab kalau kita datang ke situ, itu tempat di mana malaikat Jibril naik turun dulu, turunin wahyu. Bahkan sampai sekarang malaikat masih banyak di Masjid Nabawi itu. Kenapa kita disuruh Nabi ke situ? Bukan Nabi pengen, lu mari dong biar ana dapat ini. Enggak, Nabi mau udah full. Kebaikannya udah Allah kasih sempurna. Udah paling mentok udah. Gak ada di atas Nabi. Karena Nabi tahu kalau orang datang kepada Nabi, dia bakal dapat banyak kebaikan dari Allah. Misalnya, kalau kita istighfar di tempat Nabi sama istighfar di selain Madinah, beda. Apa buktinya? Apa dalilnya? Misalnya Al-Quran menyebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau annahum idz zalamu anfusahum. Kalau seandainya manusia ini bikin dosa, menzolimi diri mereka sendiri. Bahasanya Sa'id ibn al-Musayyib, mantunya Abu Hurairah, begini dia bilang, ma akramatil ibadu anfusaha bimithli ta'atillah. Kalau orang pengen memuliakan dirinya sendiri, caranya dengan taat kepada Allah. Wa ma ahanatha bimithli ma'siyatillah. Tapi kalau dia lagi maksiat, sebenarnya dia lagi menghinakan diri sendiri. Jadi kalau kita bikin maksiat, itu kita lagi menghinakan diri sendiri. Kenapa? Kita lagi nganterin nih diri kita menuju ke gerbang neraka. Itu arti daripada kita menzolimi diri kita. Karena maksiat yang terzolimi kita. Maksiat itu yang rugi kita. Makanya Al-Quran bilang, kalau ente udah banyak menzolimi diri sendiri, maka ja'uka, datang sama Nabi. Nah datangnya ini ternyata bukan terbatas di masa hidupnya Nabi doang. Ahli tafsir menyebutkan hayyan au mayyitan. Baik masa hidup Nabi ataupun Nabi sudah wafat. Datang kepada Nabi, terus ngapain di sono? Ini udah banyak menzolimi diri sendiri nih. Udah banyak bikin rugi diri sendiri dengan maksiat, dengan dosa. Terus datang kepada Nabi, baik Nabi masih hidup maupun Nabi udah wafat. Yang dilakukan apa? Fastaghfirullah. Mereka di situ di sisi Nabi di Madinah beristighfar kepada Allah. Nah, apa spesialnya beristighfar di Madinah sama di selain Madinah? Kalau di Madinah setelah ada syarat datang dulu ke Nabi lalu istighfar, artinya apa? Istighfarnya di Madinah, maka akan dapat wastaghfara lahumur rasul. Nabi bakal ikut istighfarin orang tersebut. Nabi nih, orang datang, baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Nabi ikut, ya Allah ampunin dosanya itu hamba. Kalau kita yang doa, iya. Gak tahu dah sejauh mana bakal diijabah. Tapi yang doa Nabi, hasya, an yakhib, gak mungkin Allah tidak menerima doanya Nabi. Jadi itu diantara, kenapa pulang dari umroh itu bisa bersih dari dosa? Karena tadi udah kita ibadah, udah pahalanya berlipat ganda, udah umrohnya itu sendiri luar biasa mengampuni dosa, ditambah lagi kita ke Madinah, istighfar di situ bersih udah. Gak tersisa apa-apa lagi. Bahkan pahala yang dia dapat itu 100.000, coba yang jago matematika coba dah.
100.000 itu sholat berapa tahun? Kita sholat sehari 5 kali. Sampai 100.000 tuh berarti harus nunggu berapa hari itu? Berapa tahun kira-kira? 54 tahun. Sekali sholat di Mekah, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sama kayak sholat 54 tahun. Nah kita di sana sholat berapa kali? Makanya Nabi bilang, jangan pernah takut sama yang namanya rezeki. Tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutin haji, ikutin umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh dhunub. Sebab dua ibadah ini menghilangkan kefakiran. Enggak usah khawatir. Wadh dhunub, menghilangkan dosa. Kita punya duit 20 sekian juta, berangkat. Berapa banyak orang berangkat umroh, rezekinya makin berkah. Makin berkah. Jadi benar-benar kalau ada rezeki atau kalau bisa nabung tuh dikit-dikit. Ntar sehari taruh di tabungan. Berapa yuk? Naruh yuk. Sehari naruh berapa bisanya kira-kira? Tergantung tarikan ya. Kira-kira ini hari ente bisa naruh berapa ya? Ceban. Udah katakan 10.000 nih nabung. Ntar besok dapat duit rada lebih, taruh 20.000. Ntar besoknya lagi nggak ada duit nih. Kalau bisa tetap taruh biar kata 2.000 gitu. 1.000. Minimal itu bakal jadi bukti kepada Allah bahwa kita beneran mau. Nah itu ada di belakang tuh ada gambar Ka'bah tuh. Itu celengan bukan tuh? Itu celengan ya? Taruh di tempat kayak begitu tuh. Lebih memotivasi taruh. Ya yuk ya, ceban. Besok habis dapat duit 20.000, dapat lagi duit rada gedean, taruh gocap. Pas gak ada duit, jangan dikorek. Bukan korek. Maksud Anda kalau nggak duit taruh 2.000, bukan dikorek. Oh iya. Taruh lagi seadanya, 1.000 ke, 2.000 ke. Yang penting itu jadi bukti ntar di hadapan Allah. Oh ini beneran mau nih berangkat. Begitu. Jangan kita mau nabung gak pernah. Jangan, itu kagak cuma ngomong doang, nggak ada bukti. Kayak orang mau beli apa? Mau beli motor. Nah itu beli motor bisa tuh. Sisihin duit. Karena ada niat di hati. Begitu juga kalau mau umroh harus ada niat. Harus tunjukin niatnya. Bahwa nih ya Allah nih. Emang kalau ke tanah suci kan butuh duit. Nih saya taruh nih. Seadanya dah rezekimu nih saya dapat. Saya taruh. Tuh bayangin. Di Mekah aja sholat tuh minimal 4 hari. Berarti 20 kali 50 tahun tadi tuh. 50 kali 20, 1.000. Kita sholat di Mekah 4 hari sama kayak sholat 1.000 tahun. Terus gak bisa dihitung pakai duit. Sholat 1.000 tahun 4 hari doang. Ya bukan berarti habis gitu udah gak sholat lagi yuk. Alhamdulillah anu udah sholat 1.000 tahun. Apa? Celengan. Jumatan nongkrong di depan. Mana yuk sholat yuk. Gua udah 1.000 tahun. Wah. Jangan gitu. Pahalanya bukan berarti terus gugurin sholat yang lain. Jangan, bukan begitu. Salah, bukan gitu ya. Belum lagi ke Madinah, kita ziarah. Wah, berziarah lihat kubah hijau. Indah banget. Biasa tadi dibacain tuh sama tim hadrah. Tilkal gubbatul khadra wa fiha, dan itulah al-gubbatul khadra. Nih kayak begini nih bentuknya nih. Kayak begini, tuh kubah hijau nih. Ini tempelan aja. Kubah hijau. Kita biasa ngelihat dari foto atau dari TV, dari HP. Wah ngelihat langsung indah. Wa tilkal gubbatul khadra wa fiha, dan di bawahnya itu persis nabiyun. Ada seorang nabi yang nuruhu
yajlul ghayahib. Yang cahayanya itu menerangi alam semesta. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ada qasidah. Abahnya Habib Umar bin Hafid waktu berangkat ke Madinah itu bikin qasidah. Tapi ada juga yang bilang ini qasidah Habib Ali Habsyi. Salah satu. Yang bilang, ya Rasulullah, qalbi yuhibbak, fi fuadi lak alaqah qawiyah. Ya Rasulullah, hati saya ini cinta banget. Di hati saya ini ada ikatan yang kuat kepadamu. Jadda azmuh lil Madinah taharrak, yom ashwaquh ilaikum qawiyah ya Rasulullah. Jadda azmuh, kuat tekadnya. Jadda kuat, azmuh tekadnya. Lil Madinah, menuju Madinah, taharrak, bergerak dia. Yom ashwaquh, hari di mana kerinduannya itu ilaikum kepadamu wahai Nabi qawiyah, udah sangat kuat. Terus kalau ke sono kita niatin tuh apa? Qad ataqasid ilaikum wa tarrak lajlikum ashghaluhu dunya wiyah ya Rasulullah. Qad ataqasid, datang ini penuh tujuan kepadamu, pengen nyambung, pengen deket, pengen kumpul, dan udah ninggalin semua urusan dunianya. Tinggalin urusan dunianya. Dan gak usah khawatir. Tadi tuh, yanfiyanil faqra wa dhunub. Ini ibadah ninggalin kefakiran. Menghilangkan dosa. Makanya jangan pernah khawatir. Urusan dunia kita boleh kerjain. Tapi wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah, tujuan utama harus akhirat. Setahun lagi, apakah itu 10 tahun lagi, apakah 20 tahun lagi, ini kita tinggalin semuanya. Sebagaimana baru di hadapan kita nih, Haji Salihin. Memang begitu hidup. Hidup dunia berapa tahun Haji Salihin? Ada 70? 68. Rutin dengan sakitnya, dengan kakinya itu yang sakit, istiqamah hadir di sini. Luar biasa. Ntar kita suka tanyain, gimana kakinya? Iya nih Beb, makin sakit, ini makin ini, tambah nih. Akhirnya sampai nular ke kaki yang sebelahnya lagi. Barulah kemudian beliau udah berat, akhirnya nggak jalan. Dan nggak hadir di sini. Seminggu apa 2 minggu tuh ya? 2 minggu ya? 2 minggu nggak hadir. Ketika saya kesini saya jenguk. Seharinya besokannya meninggal dunia. Itu dunia emang begitu. Artinya apa? Kita harus persiapkan juga bekal yang cukup untuk menuju akhirat. Qad ataqasid ilaikum wa tarrak lajlikum ashghaluhu dunyawiyah. Belum lagi nanti di sana kita ke Raudhah. Ya, kita salam sama Nabi, kita munajat, kita istighfar. Belum lagi nanti kita di sana tuh ada satu kesempatan masuk ke Raudhah namanya. Apa itu Raudhah? Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumah saya sama mimbar saya, Nabi bilang, itu taman sorga. Nabi sering bilang, misalnya hilaquz zikir, nih kayak gini nih, majalisul ilm. Itu Nabi bilang, ini taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau lihat ada taman surga, mampir. Ini sekarang nih kita di taman surga. Majelis di mana ada zikir, ada ilmu, itu taman surga. Tapi taman surga yang paling istimewa adalah antara rumah Nabi dan mimbarnya Nabi. Itu rumah Nabi, disitulah kemudian dikebumikannya juga jasad suci beliau. Jadi nanti waktu kita ada di situ, sebelah kiri kita jarak cuma mungkin berapa meter doang, 5 meter, 10 meter, itu jasadnya Nabi itu. Sebelah kanan kita ada mimbar, tempat mimbar yang dahulu Rasulullah khutbah di situ. Nah itu tempat namanya Raudhatun min Riyadil Jannah, taman surga.
di mana doa bakal diijabah. Mau apa? Ente ini mau apa? Ditanya sama Allah, mau apa? Sampaikan di tempat itu. Subhanallah. Ya, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahasa qasidahnya, yamu fir raudhah. Hari kita ada di raudhah. Huwal yaumil abrak. Itu adalah hari yang paling berkah. Farhatul mu'min ziarah nabiyah ya Rasulullah. Kesenangan, kebahagiaan seorang mukmin adalah dia bisa berziarah kepada Rasulnya. Bisa dekat, bisa nyambangin silaturahmi sama Rasulullah. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang banyak, yang berkah, juga hati yang penuh dengan iman, dan bisa terus semangat dalam ibadah kepada Allah, dan juga bisa ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita minta Al Ustadz Jamil